wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Hadijah Wonorejo Bapak Muhammad Iqbal SAG MSI. Yang kami hormati Waka Kurikulum Ibu Dina Rosita SPD. Yang kami hormati Waka Kesiswaan Ibu Anindita Rahmadanti SPD. Yang kami hormati Waka Kesiswaan Ibu Anindita Rahmadanti SPD. Yang kami hormati Waka Sarana Prasarana Bapak Satria Yamin SE. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, seluruh staf SD Hadijah Wonorejo, serta Bapak Ibu Wali Murid SD Hadijah Wonorejo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir meskipun dalam virtual dalam rangka sosialisasi pembelajaran tatap muka. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan bagi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya, yakni sosialisasi pembelajaran tatap muka oleh Bapak Kepala Sekolah SD Hadijah Wonorejo kepada Bapak Muhammad Iqbal SAG MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim, para sepuh, para bini sepuh, segenap pimpinan SD Khadijah Wonorejo, Ibu Dina Rosita, Waka Kurikulum, Ibu Nurul Hikmawati, Waka Humas, Ibu Anindya Rahmadanti, Waka Kesiswaan, Bapak Satria Yamin, Waka Sarpras, beserta seluruh ibu bapak guru SD Khadijah Wonorejo. Mudah-mudahan Allah selalu menyehatkan beliau-beliau, memanjangkan umur beliau-beliau, meluangkan, melonggarkan seluruh kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para guru kita, wabil khusus dalam rangka perjuangan untuk pendidikan di SD Khadijah Wonorejo. Mudah-mudahan beliau semua para guru SD Khadijah Wonorejo selalu mendapatkan kemudahan dan ilmu yang manfaat. Ibu, bapak, wali murid SD Khadijah Wonorejo yang saya hormati, alhamdulillah hari barokah, hari Jumat, kita bisa bertemu walaupun masih dalam posisi daring,
karena kita masing-masing memiliki keterbatasan, mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan tempat yang belum bisa memungkinkan dalam waktu yang singkat mendatangkan semua wali murid. Saya perkenalkan, yang bersama saya adalah sebelah kanan Ibu Dina Rosita. Barangkali ada wali murid yang belum mengenal, beliau Waka Kurikulum SD Khadijah Wonorejo. Kemudian sebelah kanannya lagi yang bertindak sebagai, kalau bahasa netizen ini Mbak Miminnya sekarang ya. Tapi ini bukan Mbak Mimin, ini staf kurikulum yang menangani bidang administrasi dan kelengkapan pembelajaran. Beliau adalah Ibu Khairun Nisa SPD. Yang di depannya ada laptopnya. Yang sebelah kiri saya Ibu, yang sebelah ujung sana dulu yang sama-sama kurikulum. Yang ujung yang tadi MC internasional kita, Ibu Suryani Cahyaningrum, beliau juga staf kurikulum bidang pengembangan bahasa internasional. Berikutnya yang sebelah kiri saya Ibu Nurin Hazrina, beliau adalah koordinator guru Al-Quran beserta pembelajaran Al-Quran di SD Khadijah Wonorejo. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana akhir tahun kemarin saya pernah menjanjikan ketika wali murid bertanya, Pak, kapan masuk semua? Waktu itu masih coba-coba kita masuk, wali murid senang, anak-anak senang, kita setiap hari evaluasi, setiap hari melakukan evaluasi bagaimana perkembangan-perkembangan, kesulitan-kesulitan, pencapaian anak-anak dalam penjagaan protokol kesehatan seperti apa. Berikutnya seminggu ini juga 3 hari masuk, jadi dari yang lalu ditindaklanjuti minggu ini 3 hari semua anak-anak masuk dalam kapasitas 33,333%, sepertiga dari kapasitas total. Jadi kapasitas total kita 304 murid, namun yang masuk kemarin kalau dibagi sepertiga berarti 101 murid. 101 murid, alhamdulillah semua berjalan lancar walaupun memang selalu ada hambatan di sana sini. Hambatan yang kali ini yang terakhir tatap muka adalah gate timur kita, kedatangan dan pemberangkatan di gate timur yang paling besar itu sedang mengalami kerusakan. Bukan gate-nya yang mengalami kerusakan, tapi ada kebocoran pipa yang sedang diperbaiki, sehingga tidak memungkinkan anak-anak untuk bisa lewat di sana. Sementara waktu kita menggunakan 2 gate, 1 gate barat yang di dekat parkiran, 2 gate tengah yang di TU. Ya, jadi sementara seperti itu sehingga dimaksimalkan 2 gate itu, yang gate barat untuk keluarnya kelas 1 dan 2, gate tengah untuk keluarnya kelas 3 dan 4. Masuknya semua dari gate barat. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, biiznillah saya juga tidak baca sesungguhnya SKB 4 Menteri, tapi kita yakinkan diri untuk belajar, bismillah, mudah-mudahan aman, sehingga semua yang terjadi kesulitan-kesulitan sudah kita siapkan antisipasinya. Terlalu cepat nggih saya nggih? Mudah-mudahan enggak nggih. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sekolah kita insya Allah tak minggu depan akan memulai pertemuan pembelajaran dengan kapasitas 100%. Dasarnya apa? Akan dibuka oleh Ibu Nisa PowerPoint-nya.
ini dari SKB 4 Menteri versi yang dijelaskan oleh Kemendikbud yang sampai kepada kami. Jadi ada 4 kementerian itu semua membuat PowerPoint, nanti kalau panjenengan kerso ya biar di-share oleh para wali kelas, tapi yang saya jelaskan adalah yang dikeluarkan, penjelasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini pun tidak akan saya jelaskan semua karena kita ambil poin-poin kenapa, apa landasan kita, apa keberanian kita, apakah ada dasarnya atau tidak. Sebelumnya saya bersyukur bahwa akhir tahun saya sempat bertemu Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, karena diundang beliau ke kediaman untuk berdoa bersama. Beliau menyampaikan waktu itu di bulan Desember bahwa Surabaya saat itu penambahan kasus COVID-nya 4, 3, 1, 5, sehari-hari tidak sampai 10. Sehingga beliau memang mengundang kami untuk berdoa, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan aman sehingga bisa 0 dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari situ keberanian untuk memasukkan anak-anak di awal tahun kemarin atau minggu kemarin ini dari saya ambil. Biidznillah setelah itu sudah banyak sekali dan santer sekali kabar bahwa SKB 4 Menteri yang sudah mengalami mutasi berkali-kali, berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, ini ke-6. Menyesuaikan dengan kondisi terkini. Apakah akan berubah lagi? Belum tahu. Belum tahu apakah akan berubah lagi, tapi mudah-mudahan kalaupun berubah, berubahnya menjadi lebih friendly untuk pendidikan di SD Khadijah Wonorejo. Saya bacakan yang ujung saja, penyesuaian SKB 4 Menteri mulai Januari 2022. Semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik. Alhamdulillah pendidik kita yang guru kelas, guru mapel, staf semuanya 100% sudah vaksin lengkap dosis 2. Ada yang AstraZeneca, ada yang Sinovac. Guru Al-Quran kita 100% sudah vaksin. Ada guru baru pun sudah juga divaksin. Cuman ada 3 orang yang vaksinnya baru pertama. Insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi sudah lengkap. Jadi insya Allah keamanannya sudah cukup untuk kita menyelenggarakan PTM. Berikutnya Bu Nisa ke bawah. Oke, ini tidak usah, ini tidak usah. Terus Bu Nisa, terus. Nah ini nih yang ya. Nomor 1, mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 wajib melaksanakan PTM. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat. Saya bacanya harus agak cepat ini. Pengaturannya sudah sebagaimana di bawahnya bahwa dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan kita sudah hampir 100% yang dosis 2. Karena tinggal 3 orang saja yang baru dosis 1. Selebihnya sudah selesai dosis 2 semua. Kemudian yang hijau, itu yang hijau adalah tahun pelajaran 2021 tapi semester kemarin. Semester kemarin masih ada pilihan, jadi orang tua dapat memilih PTMT atau PJJ bagi anaknya semester 1 kemarin. Selesai, kemudian semester 2 ini dalam yang dikuning-kuningkan yang di kotak hijau itu, kata-kata yang kuning, semua wajib mengikuti PTM terbatas. Nomor 3 untuk kita semuanya, satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Covid atau tim pembina UKS.
Oh iya, lupa tadi saya perkenalkan juga, Ibu Nurin Hazrina juga adalah yang selama ini menghubungkan kita dengan puskesmas nggih. Sehingga ada apa-apa kita selalu sangat baik hubungan dengan puskesmas sehingga ada kemudahan-kemudahan untuk sekolah kita. Berikutnya yang bawah Bu Nisa. Saya tinggal 2 slide lagi, ini tidak perlu saya baca, nanti lama. Penghentian PTM terbatas, ini penting. Nanti suatu saat, na'udzubillah, summa na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Penghentian yang kita ambil yang biru nggih, yang semula itu yang Maret sampai Desember 21 nggak perlu kita baca. Penghentian sementara PTM di satuan pendidikan itu sekolah. Sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam. Jadi 14 hari. Bukan 14 hari kerja. 14 hari efektif, nggih. Sabtu Minggu dihitung. Apabila terjadi satu klaster penularan COVID di satuan pendidikan tersebut, angka positivity rate hasil ACF di atas 5%. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Jadi anak-anak sekarang, anak-anak dan guru-guru, ini status vaksinasinya bisa dilihat di Peduli Lindungi. Bahkan di situsnya Peduli Lindungi itu sudah per nama per sekolah, yang hijau mana, yang kuning mana. Yang hijau itu artinya sudah divaksin lengkap, yang kuning masih satu, yang merah itu belum divaksin, yang hitam itu positif COVID. Jadi semuanya sudah tertera di situ. Ini saya juga minta kepada tim administrasi untuk kita nanti begitu masuk sekolah harus scan Peduli Lindungi juga seperti masuk ke mall. Oke. Jadi supaya ini. Kemudian yang nomor 2, angka kedua itu yang menentukan nanti bukan kita, angka positivity rate itu yang menentukan nanti nomor 2 dan 3 nggih. Itu nanti yang akan membantu kita adalah puskesmas nggih. Dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Kedua, apabila setelah dilakukan surveillance bukan melupakan klaster atau angka positivity rate di bawah 5%, maka PTM terbatas hanya diberhentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5 kali 24 jam. Jadi misalnya Bu Dina ngajar di kelas 1 Abu Hurairah, Bu Nisa ngajar di kelas 1 Bilal bin Rabah. Kemudian ternyata ini hanya misal, di kelasnya Bu Dina ada yang positif. Maka yang diblok hanya kelasnya Bu Dina kalau itu bukan kalau tidak sampai menjadi klaster. Oke. Tapi kalau menjadi klaster yang diblok bukan kelas tapi sekolah. Oke, satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu sekolah. Jadi yang atas itu kalau ngeblok 14 hari maka itu seluruh sekolah diblok 14 hari. Tapi yang nomor 2 itu hanya kelas yang terdapat konfirmasi. Bagaimana cara tahunya? Tidak ada cara lain kecuali kita guru, orang tua dan murid saling terbuka. Kalau ada guru yang positif COVID ya kita stop, tidak ngajar dulu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau ada wali murid yang positif COVID juga kita stop terlebih dahulu anaknya, kelasnya, sehingga tidak diperkenankan untuk itu. Bagaimana caranya? Ya tentu harus ada kejujuran, Jangan sampai nanti sudah positif atau diduga positif tidak ada laporan. Oke. Jadi ini semua jangan sampai ada dusta di antara kita. Terakhir, slide terakhir yang perlu saya sampaikan, nanti detailnya lengkapnya dipersilahkan Ibu Bapak. Ini yang coret-coret sinten niki, anak-anak nggih. Nggih, anak-anakku, jangan dicoret-coret dulu ya, Nak. Sabar nggih, Nak nggih. Besok Senin ketemu Budina. Allah Karim. Wis kangen niki yo. Nggih. Vaksinasi PTK, nggih. Cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik. Saya tidak bisa baca, ketutup apa ini. Nggih.
Yang mengikuti PTM pada level 1 dan level 2, kita alhamdulillah sudah 100%. PTK yang belum divaksinasi mengajarnya secara PJJ, jadi kita tidak perlu. PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat dapat diberikan sanksi. Nah, ini dapat diberikan sanksi. Yang terakhir yang bawah itu Bu Nisa, nomor 4, penting ini Bu Nisa. Ibu Bapak yang saya hormati, saya tadi dari datanya Ibu Nur dan Ibu Rina, beliau ini panggilannya Ibu Rina, kelas 1 yang sudah divaksin di dalam maupun di luar itu 68 siswa. Yang belum divaksin adalah 2 siswa. Kelas 2 84 siswa yang belum divaksin, dari 90 yang sudah divaksin 84, yang belum divaksin 6 siswa. Kelas 3 dari 83 siswa yang belum divaksin 1. Kelas 4 dari 61 siswa yang belum divaksin 3. Jumlah total murid kita 304, yang belum divaksin adalah 12 anak. Jadi yang sudah mendapatkan vaksin untuk ikhtiar kesehatan melalui vaksin ini adalah 96%. 96% dari murid-murid kita vaksin 1. Insya Allah vaksin keduanya tanggal 19 vaksin kedua. Okay. Dari pertanyaan saya kepada para wali kelas, tidak ada yang mengalami, ada tapi nggak berat ya. Dari 96% yang divaksin, ini yang mengalami KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu yang terdeteksi 2. Yang pada hari H agak pusing ada 1 atau 2 ya. Jadi, tapi sekarang sudah tidak apa-apa nggih anaknya nggih. Sudah sembuh, bahkan sudah ikut masuk kemarin. Kebetulan orang tuanya dokter juga, jadi aman. Yang keempat, orang tua atau wali mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin. Orang tua atau wali diharap mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin. Jadi 12 orang ini harapan saya sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan panjenengan bisa memvaksinkan anak-anak kita. Bagaimana caranya? Kalau melalui sekolah nanti bersama atau dihubungkan oleh Bu Rina, nggih. Nggih. Langsung ke puskesmas sudah bilang, tinggal bilang dari SD Khadijah Wonorejo, nggih. Sambil membawa fotokopi KK, nggih. Jadi ini beliau sudah dapat kartu tol dari puskesmas, pokoknya langsung bilang dari SD Khadijah Wonorejo, maka insya Allah segera dilayani sampai jam 8 malam dilayani, okay? Sampai jam 8 malam. Okay. Dalam kurungnya penting, namun tidak menjadi prasyarat PTM terbatas. Kesimpulannya 12 anak ini minggu depan tetap bisa masuk dengan protokol kesehatan. Tapi kami selalu tidak bosan untuk mendorong, mudah-mudahan segera panjenengan vaksinkan. Ikhtiar. Nggih. Nggih, insyaallah itu yang perlu saya sampaikan secara umum. Sekolah kita secara sarana prasarana juga cukup. Setiap hari selama seminggu ini kita juga evaluasi, tentu masih banyak kekurangan, namun kita perbaiki terus-menerus. Apapun menjadi kekurangan itu. Ini mudah-mudahan menjadi satu pintu masuk untuk kita menjadi PTM yang normal dan insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Dari saya sementara itu, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Iqbal atas penjelasannya. Berikutnya yaitu baik. Selanjutnya yaitu sosialisasi pembelajaran tatap muka oleh Wakakurikulum SD Hadijah Wonorejo, Ibu Dina Rosita SPD, kemudian dilanjutkan oleh Koordinator Pembelajaran Al-Quran, Ibu Nurin Hazrina SAG. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal, SAG MSI, Kepala Sekolah SD Hadijah Wonorejo. Yang saya hormati para pimpinan SD Hadijah Wonorejo, Waka Humas Ibu Nurul Hikmawati SPD, Waka Kesiswaan Ibu Anindya Rahmadanti SPD, dan Bapak Satria Yamin SE selaku Waka Sarana dan Prasarana, serta Bapak Ibu Guru SD Hadijah Wonorejo, dan tak lupa para mama dan ayah yang sudah hadir di acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas SD Hadijah Wonorejo tahun pelajaran 2021-2022. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya menyampaikan perwakilan dari kurikulum menyampaikan nanti secara teknis pembelajaran tatap muka terbatas ini seperti apa. Monggo Bu Nisa. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal tadi, bahwa berdasarkan edaran dari SKB 4 Menteri bahwa kita Surabaya termasuk wilayah yang diperbolehkan untuk tatap muka 100%. Namun dengan waktu pembelajaran 6 JP. 6 JP yang dimaksud di sini 6 jam pembelajaran, namun 1 jamnya itu bukan 60 menit, nggih, Mama dan Ayah. 1 jamnya itu kalau di struktur kurikulum 1 jamnya 35 menit. Jadi kalau dihitung 6 JP dikali 35 menit itu sama dengan 210 menit. Sama dengan 210 menit. Nah, di sini kami mencoba merancang dari 6 JP itu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Pertama, di sini ada jadwal dari hari Senin sampai hari Kamis. Kok sampai hari Kamis saja? Hari Jumatnya libur atau bagaimana? Mboten. Hari Jumatnya tetap masuk, namun ada jadwal khusus karena berkaitan dengan program kami, yaitu program tahfidz. Jadwal yang sudah kami rancang di sini tentunya sudah 6 JP, namun kami lebihkan 10 menit karena di situ waktu pulang, prepare anak-anak pulang itu sekitar 10 menit. Jadi waktu anak-anak nanti di sekolah setiap harinya adalah 220 menit atau 3 jam lebih 40 menit. Anak-anak masuk pada pukul 7, jadi pukul 7 itu sudah di sekolah nggih Mama dan Ayah, jadi nyampe sekolah diusahakan sebelum pukul 7. Ini habit yang baru, mungkin kalau daring kemarin mulainya 7.15 atau 7.30, kalau ini sudah 7.00 itu anak-anak sudah harus sampai di sekolah. Nah, pada pukul 7.00 sampai pukul 7.15 sekitar 15 menit anak-anak nanti akan baris di lapangan seperti biasanya.
anak-anak membaca doa sebelum belajar dan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Kemudian setelah baris dan doa di sini, anak-anak langsung ke kelas ngajinya masing-masing. Jadi di sini mohon bantuannya kepada mama dan ayah, sebelum berangkat sekolah anak-anak sudah dalam keadaan punya wudhu. Nah, ini jadi pembiasaan juga bagi anak-anak kita. Kalau kita ingin menuntut ilmu, usahakan punya wudhu. Jadi pembiasaannya di sini. Jadi sebelum ke sekolah sudah punya wudhu, karena setelah berdoa dan membaca Asmaul Husna di lapangan, maka langsung ke kelas ngajinya masing-masing. Ke kelas ngajinya masing-masing bersama guru ngajinya sendiri-sendiri. Guru Al-Quran. Guru Al-Qurannya masing-masing, entah itu bil qalam maupun yang sudah Al-Quran. Untuk waktu ngaji di sini selama 45 menit. Kemudian setelah ngaji, anak-anak akan diarahkan untuk sholat duha. Sholat duha dan murajaah ini jadi satu kegiatan. Catatannya di sini sholat duha belum bisa dilaksanakan secara bersama-sama di ruang sholat atau di tempat sholat. Namun di sini dilaksanakannya di kelas masing-masing di bawah pengawasan guru kelasnya masing-masing. Kemudian setelah sholat duha, anak-anak akan makan bekal sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pembelajaran dimulai itu pada pukul 8.45 sampai 09.20. Jadi hitungannya di sini 1 JP. Satu pelajaran itu 1 JP 35 menit. Kalau di sini pembagiannya 3 JP untuk pembelajaran dan 3 JP-nya untuk pembiasaan. Jadi totalnya 6 JP semua. Jadi setiap hari anak-anak itu belajarnya untuk di materi pembelajaran itu cuma 3 JP saja. Selebihnya itu adalah pembiasaan dari sekolah. Pembelajaran berakhir pada pukul 10.30, kemudian 10.30 itu dilanjutkan dengan bersih-bersih. Kemarin setiap anak sudah dapat starter kit dari sekolah yang isinya disinfektan, kemudian hand sanitizer, tisu, kemudian masker cadangan. Mungkin maskernya kalau dipakai boleh dibawakan lagi mama dan ayah nggih. Jadi sewaktu-waktu di sekolah maskernya rusak, jadi langsung ambil. Nah, starter kit itu pun tidak dibawa pulang. Starter kit itu langsung diletakkan di lokernya masing-masing karena setiap anak sudah punya loker. Jadi nanti sebelum pulang wajib anak-anak membersihkan meja dan kursinya menggunakan disinfektan dan dengan kanebo yang sudah dibawa oleh anak dari rumahnya masing-masing. Itu selama 10 menit, jadi 10.40 anak-anak sudah bisa dijemput. 10.40 anak-anak sudah bisa dijemput, dan untuk titik penjemputannya sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi titik penjemputannya itu tidak dalam satu pintu, melainkan dibagi 3 pintu. Mungkin sementara karena pintu lobi timur itu masih diperbaiki, masih 2 pintu, lobi tengah sama pintu yang dekat kelas 1 Abu Hurairah. Jadi mohon betul mama dan ayah ketika menjemput untuk di titiknya yang sudah ditentukan, dan mohon betul untuk tidak masuk ke dalam gedung. Karena dikhawatirkan kredit nanti ketika anak-anak keluar, wali murid juga masuk. Nah, di situ kerumunan aja nanti. Nggih, mohon nanti wali kelasnya akan mengantarkan anak-anak keluar. Ngoten nggih. Selanjutnya jadwal hari Jumat ini berbeda. Pada hari Jumat di sini sama, mulainya dari pukul 7.00 baris dan doa. Bedanya apa di sini? Di hari Jumat ini ada banyak waktu anak-anak di pembelajaran tahfidz. Jadi kalau selama ini mungkin secara daring tahfidznya waktunya masih belum banyak, namun di tatap muka terbatas ini kami tetap mengupayakan tahfidz ini dapat waktu yang banyak sehingga bisa fokus. Di sini dapat 1 jam 15 menit anak-anak untuk tahfidznya. Tahfidznya sendiri ini pun nanti di bawah bimbingan guru Al-Qur'annya masing-masing. Kemudian dilanjutkan sholat duha.
dilanjutkan makal bekal, kemudian dilanjutkan pembelajaran. Jadi di hari Jumat ini hanya ada satu pelajaran. Kemudian jam selanjutnya itu digunakan untuk penilaian harian. Kalau mungkin mama dan ayah yang baru mendengar penilaian harian itu sama dengan istilah cek pemahaman yang selama ini anak-anak lakukan secara daring. Jadi nanti kalau sudah tatap muka terbatas, tidak ada lagi cek pemahaman secara daring. Jadi cek pemahamannya adalah penilaian harian itu yang dilaksanakan di sekolah. Kenapa di hari Jumat? Karena penutupan subtema. Kalau kita masih tematik, di hari Jumat itu mesti penutupan subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Nah, ini yang di hari Jumat ini khusus penilaian harian tema. Kalau penilaian harian mapel seperti English, speaking, agama, secara rinci itu disesuaikan dengan waktu masing-masing, waktunya masing-masing. Misalnya English jadwalnya di hari Senin, berarti bisa saja nanti cek pemahaman penilaian hariannya itu di hari Senin. Dan begitupun juga dengan agama, secara terperinci. Nih, minta tolong Bu Nisa untuk jadwal secara rincinya dulu. Oke, saya akan mencoba menjelaskan jadwalnya yang secara rinci. Kalau tadi masih garis besarnya saja. Kelas 1 enggak apa-apa. Oke. Mama dan ayah perlu diketahui bersama di sini bahwa kita masih terbatas, nggih. Tatap muka terbatas artinya tidak semua beban belajar itu dapat kita berikan kepada anak-anak. Artinya di sini kita masih terbatas, ada beban belajar tertentu yang kita sederhanakan, nggih. Contohnya di sini ada jadwal kelas 1, ada Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Bilal bin Rabah. Kalau kita perhatikan di jadwal Abu Hurairah pada hari Senin, setelah makan bekal di situ ada pelajaran English dan speaking, itu cuma 1 JP, 35 menit. Artinya kalau kita berikan English dan speaking dalam satu waktu cuma 35 menit, itu tidak nututi mama dan ayah, tidak nututi. Jadi sistemnya bagaimana? Sistemnya adalah dibagi. Misalnya minggu depan ini adalah pembelajaran English, minggu depannya speaking, minggu depannya English lagi, kemudian minggu depannya speaking lagi, dan begitu seterusnya. Dan kemudian perlu panjenengan ketahui di sini mama dan ayah, kalau secara daring untuk tematik kita ajarkan secara mapel. Kalau panjenengan ketahui tematik itu sebenarnya ada 5 mapel, ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, SBDP, dan PJOK. Kalau daring kita ajarkan 5 mapel ini. 5 mapel ini, tapi ketika nanti tatap muka terbatas, maka bukan mapel lagi, kita ajarkan per pembelajaran. Kalau panjenengan melihat buku siswa anak-anak di rumah, di situ di buku tema itu bukan mapel, nggih. Per subtema, ada 1 tematik itu ada 4 subtema, 1 subtema itu ada 6 pembelajaran. Jadi nanti kita mengajarkannya per pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Kemudian begitu juga dengan agama, nggih mama dan ayah. Agama di sini ada akidah akhlak dan SKI. Kalau kita lihat Anas bin Malik pada hari Selasa itu ada akidah akhlak dan SKI. Sama seperti sistemnya di English tadi, tidak 2 mapel ini kita berikan dalam satu waktu karena hanya 35 menit. Jadi bergantiannya setiap minggu. Minggu ini akidah akhlak, minggu depan SKI, dan begitu seterusnya. Oke, kemudian boleh digeser Bu Nisa ke hari Jumat. Oh, tidak keluar nggih di share screen-nya wali murid. Bisa diulangi Bu Nisa.
Nggih. Apakah sudah keluar share screen-nya? Oke, saya jelaskan itu tadi nggih penjelasan saya bahwa khusus mapel-mapel seperti English dan speaking serta agama belum bisa kita berikan secara sesuai dengan beban belajar yang sesungguhnya, namun kita minimalisir karena keterbatasan waktu. Nanti filenya akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing, bisa panjenengan print di rumahnya masing-masing. Coba ke hari Jumat, Benisa. Nggih. Untuk hari Jumat di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nggih Mama dan Ayah, bahwa di sini ada penilaian harian dan pembelajarannya hanya pelajaran yang diberikan cuma satu pelajaran, yaitu contohnya ini kelas 1 nggih, yaitu bahasa Jawa. Sisanya itu adalah penilaian harian atau yang bisa kita sebut dengan istilah cek pemahaman. Untuk hari Sabtunya libur nggih untuk anak-anak, ini yang 3M ini khusus gurunya masing-masing. Sampun untuk jadwal secara rincinya nanti kelas 2 dan 3 serta 4 sama, nggih, seperti ini juga. Jadi banyak saya di sini. Nggih. Selanjutnya, mungkin kalau kelas 3 dan 4 sudah mengetahui jadwal bekal ini karena sudah pernah mengalami tatap muka. Mungkin yang kelas 1 dan kelas 2 belum pernah mengalami, jadi Mama dan Ayah untuk bekal itu sebenarnya kita jadwal. Bekal itu kita jadwal dengan tujuan agar masih terkontrol, yang anak-anak makan itu adalah yang benar-benar bagus untuk tumbuh kembangnya, seperti itu. Karena anak-anak juga butuh energi yang luar biasa kalau di sekolah. Jadi mohon nanti ketika sudah tatap muka terbatas, bekalnya anak-anak disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kalau di sini hari Senin jadwal bekalnya adalah buah. Jadi buahnya bebas, tidak ditentukan buah apapun itu. Kemudian kalau misalnya anak saya tidak kenyang Bu, kalau cuma makan buah aja, boleh ditambah bekal yang lain, asalkan dengan catatan kemasannya tetap dibuka di rumah, jadi tidak membawa kemasan ke sekolah. Nggih. Jadi buah ini menu utamanya, cemilannya boleh ditambah yang lain dengan catatan kemasannya dibuka dari rumah. Kemudian usahakan jangan banyak cemilan yang lain kalau jadwalnya buahnya yang harus dibanyakkan. Kemudian jadwalnya hari Selasa sandwich. Kemudian sandwichnya ini bebas, sesuai dengan kreasinya panjenengan, beli juga boleh, bebas. Kemudian hari Rabu dan Kamis jadwal bekalnya bebas, namun dengan catatan kemasannya dilepas dari rumah. Kalau sebelum pandemi, kelas yang sekarang sudah kelas 3 dan 4 itu ngalami. Jadi ketika ada temannya yang bawa bekal masih kemasan, itu sama teman-teman yang lain itu, loh kemasan, tidak boleh dimakan. Jadi yang kritis itu anak-anak teman-temannya yang ada di dalam kelas itu. Karena memang ketentuannya, peraturannya adalah non kemasan. Kalaupun kemasannya dilepas dari rumah, seperti itu. Kemudian hari Jumat bertemu lagi dengan Polo Pendem kelas 3 dan 4. Polo Pendem ini jadwalnya hari Jumat, namun catatannya di sini kalau kemarin tahun-tahun sebelumnya Polo Pendemnya dibebaskan, setiap hari Jumat bebas Polo Pendem apa saja. Namun untuk tatap muka terbatas ini Polo Pendemnya sesuai dengan yang ditentukan oleh guru kelasnya masing-masing, jadi tiap minggu bisa saja berbeda. Tujuannya apa? Kok Polo Pendem masuk bekal anak-anak? Pertama mengenalkan, kemudian yang kedua karena memang bagus untuk kesehatan anak-anak sendiri. Kemudian yang perlu dibawa oleh siswa ketika nanti tatap muka terbatas, sebenarnya mungkin kemarin sudah ada beberapa yang dibawa oleh anak-anak dan ditinggal di sekolah. Yang pertama,
kitab bil kolam atau Al-Quran setiap hari dibawa. Boleh ndak Bu ditinggal di sekolah? Kalau mau ditinggal di sekolah, usahakan di rumah ada cadangannya. Kalau ditinggal di sekolah, di rumah tidak ada, alamat nanti di rumah bukan suudzon, tapi besar kemungkinan tidak membaca. Jadi kitab bil kolam atau Al-Quran ini tetap dibawa pulang, tapi kalau ada cadangan di rumah boleh diletakkan di rumah. Boleh diletakkan di sekolah. Kemudian yang kedua, mukena. Mukena kemarin mungkin sebagian anak sudah diletakkan di sekolah. Mukena ini tidak perlu dibawa pulang nggih Mama dan Ayah. Mukenanya diletakkan di sekolah karena setiap hari digunakan. Kemudian yang ketiga juz amma. Kemudian yang keempat, buku pelajaran sesuai jadwalnya. Jadi tidak perlu membawa buku pelajaran yang di luar jadwal. Kasihan pundaknya anak-anak, takut terlalu berat. Selanjutnya bekal. Mohon bantuannya Mama dan Ayah. Kadang ada anak yang tidak membawa bekal. Mohon bantuannya, bekal ini tetap dibawakan karena anak-anak apalagi ini untuk pertama kalinya 100% tatap muka secara terbatas, walaupun waktunya memang masih pendek, cuma ini masih mengulang kembali, dibiasakan kembali lagi. Kemudian yang dibawa sandal merah dan sandal hijau. Kemarin banyak yang belum punya sandal merah dan sandal hijau, sementara sandal yang ada dulu yang dipakai, nggih. Sandal yang ada dulu yang dipakai, sambil nanti informasi dari bagian seragam dan penyediaan sandal, nanti ada pemesanan. Nanti mungkin wali kelas akan mengirimkan linknya di grupnya masing-masing untuk pemesanan sandal. Jadi biar jadi satu, pemesanannya langsung ke pihak pengelola seragam dan sandal. Kemudian yang dibawa oleh anak-anak adalah kanebo. Jadi yang belum membawa kanebo kemarin mohon dibawakan kanebo plus starter kit yang sudah isinya disinfektan dan hand sanitizer serta masker. Mohon maskernya juga dibawakan cadangan dari rumah nggih. Di sekolah juga ada cadangannya, di rumah juga monggo bisa dibawakan masker cadangan. Selanjutnya adalah botol minum yang perlu dibawa. Selanjutnya adalah tanggal-tanggal penting Mama dan Ayah. Di sini adalah tanggal-tanggal penting beberapa agenda sekolah kita SD Hadi Jawa Wonorejo dalam waktu dekat ini. Yang pertama yang sudah terrealisasi 3 sampai 4 Januari ini pembelajaran Al-Quran sudah, 4 sampai 6 Januari MPLS semester 2, alhamdulillah minggu ini sudah terrealisasi. Kemudian mulai tanggal 10 Januari 2022 besok hari Senin, mulai hari Senin sudah pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian besok tanggal 8 Januari hari Sabtu penerimaan rapor sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian tanggal 17 Januari ada tasmi tahfidz. Apa itu Bu Dina? Nanti akan disampaikan oleh koordinator Al-Quran. Kemudian tanggal 19 Januari 2022 vaksin dosis 2. Dan pada bulan Februari nanti ada munaqosyah sholat sebagaimana yang sudah kita pernah lakukan ketika tatap muka dulu. Jadi munaqosyah sholatnya insya Allah masih di bulan Februari, masih ada waktu untuk memperbaiki bacaan dan gerakan sholatnya anak-anak. Karena pengalaman MPLS kemarin banyak yang lupa bacaan sholatnya. Doa sholatnya juga banyak yang lupa, gerakan sholatnya juga ada beberapa yang masih keliru. Jadi alhamdulillah ada kebijakan untuk tatap muka terbatas ini. Jadi kita berjuang kembali untuk mengarahkan anak-anak membenarkan bacaan dan gerakan sholatnya masing-masing. Untuk dari saya sendiri itu yang dapat saya sampaikan. Nanti jika ada yang ditanyakan boleh bertanya saat sesi bertanya yang akan dipandu langsung oleh MC-nya nanti. Sementara ini saya serahkan dulu kepada koordinator Al-Quran. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung saja nggih, Mama Ayah, saya lanjutkan untuk pembelajaran bil qalam dan Al-Qur'an di SD Khadijah Wonorejo, yaitu yang pertama mulai tanggal 10 sampai 14 pada pertama kali untuk tatap muka terbatas, yaitu anak-anak murojaah sesuai jilid dan target masing-masing bil qalam. Kemudian yang kedua, anak-anak diwajibkan membawa juz amma selama murojaah berlangsung. Yang ketiga, untuk kelas ngajinya selama murojaah tetap di kelas bil qalam yang lama. Di sini untuk yang sudah naik, yang sudah diumumkan gurunya masing-masing untuk kenaikan jilid, untuk minggu depan awal masih tetap di kelas masing-masing di kelas yang lama. Kemudian tanggal 17 sampai 18 dan 20 sampai 21 pelaksanaan tasmi' juz 30. Yang kelima, mulai tanggal 24 Januari 2022 anak-anak sudah ada perolehan guru dan kenaikan jilid sesuai hasil tes kenaikan. Jadi setelah kegiatan tasmi' tahfidz, anak-anak sudah masuk di kelas yang baru sesuai guru dan bil qalam masing-masing. Lanjut Bu Nisa. Sistem dan teknis tasmi' juz 30. Untuk tasmiknya itu tanggal 17 sampai 21, tapi ada tanggal 19 kita libur karena ada kegiatan vaksin dosis kedua. Kemudian untuk sistemnya sendiri sesuai target masing-masing jilid dan kemampuan anak. Di sini kita lihat dulu dalam per jilid memang ada target masing-masing. Tetapi untuk tasmi ini kita tidak melihat target nih. Dalam artian kita tetap mementingkan target, dalam kurung juga mengutamakan kemampuannya anak-anak. Untuk jilid 1 di sini targetnya surah An-Nas sampai surah At-Takatsur, jilid 2 surah An-Nas sampai surah Al-Zalzalah, jilid 3 surah An-Nas sampai surah Al-Alaq, jilid 4 surah An-Nas sampai surah Al-Lail, dan yang Al-Quran An-Nas sampai An-Naba atau juz 30. Untuk sistemnya ini jika memang ada anak tidak mampu sampai target jilidnya boleh. Jadi contohnya surat An-Nas sampai surah Al-Fil tidak apa-apa, nanti tetap ditasmikan. Kemudian untuk teknis tasmi' juz 30-nya setiap kelas bil qalam akan dibagi menjadi 4 gelombang. Gelombang 1 dan 2 akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18. Gelombang 3 dan 4 akan dilakukan pada tanggal 20 dan 21. Penelaah tasmi' sesuai jilid masing-masing, namun bukan guru sendiri. Ini penguji nggih. Penelaah ini penguji tasmi'nya itu nanti tidak gurunya sendiri, tetapi nanti kita rolling sama seperti tes kenaikan jilid kemarin. Mungkin itu yang untuk minggu depan tasmi' juz 30 dan pembelajaran minggu awal dari pembelajaran Al-Quran dan bil qalam. Nanti mungkin yang bisa ditanyakan lewat sesi tanya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina Rosinta dan juga Ibu Nurin Hazrina. Kami informasikan untuk Bapak Ibu wali murid, jika ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar pada kolom chat. Pada kolom chat.
Nanti akan kita bantu untuk menjawab dan membacakan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum. Untuk mata pelajaran bahasa Arab apakah akan diajarkan juga? Nggih, tapi belum sekarang, masih bertahap dulu nggih. Ini ada yang saya langsung jawab, ada yang saya serahkan ke Bu Dina dan Bu Rina, nggih. Nggih. Dukur ya Pak Sep, atasnya Pak Sep, atasnya. Berikutnya yang atasnya. Assalamualaikum, untuk mata pelajaran mohon maaf, bagaimana prosedur untuk makan bekal? Karena pasti otomatis anak-anak akan membuka masker bersama-sama. Oke. Yang kemarin masih bisa jaga jarak karena baru 30% untuk makan bekal. Nanti makan bekal ini kita atur, sebagian masih berada di dalam kelas, sebagian di depan kelasnya masing-masing. Atau nanti kita carikan tempat yang agak leluasa anak-anak duduk dengan jarak, sehingga memudahkan untuk anak-anak makan bekal. Atau nanti kita atur sebagian wudhu, sebagian makan bekal. Jadi nanti kita tata, mudah-mudahan insya Allah 50% 50%. Ngoten nggih. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah kanebo lebih baik ditinggal di sekolah atau dibawa pulang? Dibawa setiap hari. Nggih. Kalau culture yang lama, kanebo itu ini kebetulan kita pakai mejanya anak-anak. Ini ada kolongnya, ada lacinya nah ini tangan saya. Nah ini nunjuk, ini laci ini, yang saya tunjuk ini. Tapi dari dalam sini, nggih. Ini bisa ditempatkan kanebo di sini. Kenapa? Karena per meja ada namanya masing-masing anak-anak. Jadi tidak akan tertukar nama anak-anak karena diselotip. Ini 2 tahun yang lalu masih nempel. Ini di sebelahnya saya Bu Rina ini ada namanya Mbak Clara. Mbak Claranya wis pindah kelas. Oke, bisa diangkat Bu kalau bisa. Oke. Nah ini sama, ini awet ditempel jadi nggak akan tertukar insya Allah. Oke, insya Allah nggak akan tertukar. Jadi diangkat, ditunjukkan barangkali. Oke. Sebelum jadi ini tidak tertukar, insya Allah ada namanya masing-masing. Jadi kalau kanebonya mungkin wadah kanebonya saja yang dinamai. Oke. Lanjut. Untuk kegiatan ekstrakurikuler bagaimana ya Pak atau Bu? Oke. Kegiatan ekstrakurikuler sementara yang ada yang sudah siap sebenarnya silat. Tapi pengaturan jamnya masih belum memungkinkan. Sehingga mungkin setelah 1 minggu kita evaluasi, 2 minggu kita evaluasi, baru kita coba untuk mengalokasikan waktu untuk ekstrakurikuler. Yang wajib insya Allah yang akan kita mulai pertama adalah silat dan pramuka, karena itu bisa dilaksanakan outdoor. Oke. Kemarin silat anak-anak tentu sudah cerita kepada panjenengan bagaimana para guru pelatihnya sudah memperagakan beberapa gerakan-gerakan silat. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada PDF pembelajaran untuk membantu belajar di rumah? Oke. Untuk PDF atau materi yang seperti online kemarin tidak ada, karena guru fokus pada pembelajaran di kelas. Kalaupun ada bukan PDF seperti yang pembelajaran daring kemarin, hanya media pembelajaran mungkin
mungkin berupa PowerPoint, tapi tetap disesuaikan dengan materinya masing-masing dan dengan metode belajar yang digunakan oleh guru itu sendiri. Jadi tidak ada PDF seperti pembelajaran daring. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk PTM ini apakah sudah wajib memakai seragam? Oke, untuk selama PTM ini, sementara yang seragamnya masih muat bisa tetap dipakai. Yang nanti kalau yang mau pesen bisa melalui guru kelasnya masing-masing lewat link ya, sambil menunggu size-nya. Oke, jadi tidak wajib. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk scan peduli lindungi pakai HP atau kartu vaksin? Oke, untuk peduli lindungi biasanya pakai HP seperti di mall, nggih. Jadi scan saja barcode-nya karena kita menyediakan barcode-nya, bukan kita yang menyekan barcode-nya kartu vaksinnya. Nggih. Mboten. Oke, pertanyaan selanjutnya, mohon izin sekedar masukan pengalaman MPLS kemarin yang hanya 30% terjadi kerumunan wali murid saat menjemput. Usul setiap kelas jam pulangnya diatur nggak sama, mungkin selisih 5-10 menit dan nggak boleh telat keluarnya. Misal pelajaran di kelas belum selesai harus di stop dan persiapan pulang. Nggih. Sesungguhnya halaman kita luas, jadi asal wali murid tetap berada di kendaraan, para guru akan meneriakkan nama kelasnya. Jadi yang diteriakkan nama kelasnya saja yang maju ke depan. Tapi terima kasih masukannya, insya Allah kita akan koordinasikan dengan tim keamanan supaya lebih memudahkan atau mengurangi kerumunan. Selanjutnya, apakah anak-anak boleh tidak diantar jemput orang tuanya, namun ikut antar jemput? Oke. Sementara saya minta untuk diantar jemput orang tuanya. Kalau anjem, insya Allah belum ada keamanannya, sehingga kita tidak menjamin kalau anjem nanti anak-anak bagaimana kondisi di dalam mobilnya. Okay. Untuk seragam sekolah, apakah bisa beli secara langsung karena semua seragam sudah tidak cukup? Ini kembali yang tadi, Mama Ayah. Untuk seragam nanti mungkin selama PTM terbatas ini tidak wajib memakai seragam, namun yang seragamnya masih muat bisa tetap dipakai sambil menunggu link dari wali kelas. Selanjutnya, bagaimana upaya sekolah dalam menjamin bahwa progres di sekolah dapat berjalan dengan baik? Seperti yang kita lakukan ketika simulasi atau ketika MPLS kemarin, anak-anak masuk ke dalam kelas, keluar dari kelas ke tempat wudhu, ke tempat manapun mereka selalu didampingi 100% oleh guru kelas. Jadi setiap kegiatan guru kelas akan ngawal secara terus-menerus semua. Pengawalannya lebih ketat lagi, lebih banyak lagi karena ada guru Al-Quran 16 juga jumlahnya dan guru kelas yang membantu untuk mengawasi. Sehingga yang kami minta dari sekolah, mohon dibiasakan anak-anak di rumah tahan pakai masker. Kemarin hasil evaluasinya ada yang anak sampai telinganya merah, tidak berani buka masker, disiplin banget. Tapi karena belum terbiasa, telinganya sampai sakit. Jadi mohon yang belum terbiasa di rumah, kami tidak bisa tiba-tiba di sekolah hari pertama sudah langsung terbiasa, tidak bisa. Ini harus dibantu dari rumah. Nggih. Untuk wudhu, tempat wudhu kita di lantai 1 itu terbuka, jadi kita bisa jaga jarak betul. Yang di lantai 2 itu ada tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Itu masing-masing isinya 20 kran.
bisa dipakai jarak untuk per kelas. Jadi nanti akan dibikin bergiliran untuk wudhu. Itu yang laki-laki 20, yang perempuan 20. Jadi seandainya normal pun satu kelas bisa langsung wudhu bersama. Tapi ini nanti digilir sebagian di depan, sebagian wudhu. Kemudian yang wudhu sudah di depan, maka sebagian yang tadi nunggu bisa wudhu. Oke. Yang saya mohon betul adalah masker dibantu untuk membiasakan. Masih ada waktu Sabtu Minggu, ya Sabtu Minggu lumayan anak-anak bisa biasa menggunakan masker di dalam kondisi apapun. Ngoten nggih. Maaf mau bertanya Pak Iqbal, jika ada yang tidak setuju dengan PTM, bagaimana kebijakan sekolah? Mengingat kelas 1 sangat rentan untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Oke. Kalau saya menyandarkannya kepada hari ini kami tadi juga saya bersama Bu Dina ikut meeting dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sementara kita coba dulu, oke. Setelah itu kita evaluasi. Belum tersedia atau sementara tidak disediakan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan yang saya sampaikan tadi, berdasarkan SKB 4 Menteri, kemudian berikutnya tadi juga kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Semuanya dicoba untuk PTM. Semuanya dicoba untuk PTM, belum disediakan, walaupun sesungguhnya bisa, tapi belum disediakan untuk PJJ, okay? Karena kita sama-sama mencoba. Sementara itu kami tidak bisa menjamin apa-apa, tapi kita sangat berupaya dan panjenengan bisa melihat upaya kami berbulan-bulan ini dan akhir November serta awal Januari minggu ini 3 hari kemarin itu juga kita sudah simulasi berkali-kali. Okay. Ngapunten, ventilasi ruang kelas gimana ya Pak? Ventilasinya luas, sangat luas, bisa dibuka semua. Okay. Dibuka semua biasanya. Okay. Pintu-pintu juga dibuka semua biasanya. Jadi walaupun AC, tapi ventilasi dibuka. Insya Allah lancar. Apakah orang tua masih diberikan pilihan untuk anak mengikuti pembelajaran di rumah? Sampun terjawab nggih, wow nggih. Tolong tanya, untuk scan jika menggunakan HP, apakah itu berarti anak diperbolehkan membawa HP? Nggih. Untuk anak-anak sementara masih belum scan barcode atau scan peduli lindungi, nggih. Tolong jangan dibawakan HP ke sekolah. Tolong jangan dibawakan HP atau laptop ke sekolah, nggih. Itu nanti gurunya bingung. Nek ono HP ini logor, wah luar biasa nanti guru-guru tongji potong gaji nanti. Oke, jangan sementara tidak dibawa dulu. Jadi nanti teknis untuk scan barcode-nya akan kami sampaikan berikutnya. Oke, kita masih mengusahakan barcode-nya bisa, kita sudah minta ke pemerintah untuk diberikan barcode-nya. Assalamualaikum Pak, Bu, apakah satu kelas itu full anak-anak atau ada pembagian anak seperti ada yang sesi daring dan ada yang masuk sekolah begitu, bagaimana Pak, Bu? Oke. Kalau yang seperti itu berarti hybrid ya, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Sementara berdasarkan hasil SKB 4 Menteri dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, untuk minggu ini tidak ada daring, semuanya tetap muka dulu. Okay. Bismillah. Pak Iqbal ngapunten, untuk penjemputan sekolah harus dengan ortu, bagaimana yang ortunya kerja semua pasti pakai anjem? Ini balik anjemnya rombongan atau keluarganya. Kalau anjem keluarganya pakai motor sendiri atau pakai mobil sendiri, monggo. Nggih, dilaporkan kepada wali kelasnya. Tapi kalau anjemnya yang rombongan belum boleh. Nggih. Starter kit hilang, bagaimana nggih, karena sudah lama tidak dipergunakan. Nggih. Starter kit hilang. Starter kit itu yang isinya semuanya bisa dibeli di luar. Hand sanitizer, tisu, masker. Bisa juga desinfektan kalau mau beli di luar juga monggo. Karena itu sesungguhnya kita menyediakan pas sejumlah anak-anak.
Tapi kalau mau nanti kita upayakan untuk Bu Ria ya. Insya Allah masih ada ya beberapa nggih. Nanti bisa mengganti ke sekolah tapi tidak semuanya nggih. Ini terbatas sekali. Nanti 300 minta semua ya enggak apa-apa sih kita upayakan lagi nanti nggih. Ngoten nggih, sementara dibawakan masker sama hand sanitizer dan tisu untuk jadi seperti yang sudah kita praktekkan selama ini. Ngoten nggih. Untuk praktek sholat, apa harus membawa sarung, sajadah, dan kopiah? Oke, untuk sholat di sekolah, untuk yang laki-laki sarung tidak wajib, tapi sajadah yang harus dibawa. Sekali lagi untuk yang laki-laki cukup membawa sajadah saja, namun yang perempuan wajib mukenah dan sajadah. Untuk siswi yang belum divaksin tetap bisa ikut PTM nggih, Pak? Nggih. Nomor 1 jawabannya mohon segera divaksinkan. Nomor 2 sesuai SKB 4 Menteri monggo katuran dipersilahkan untuk ikut PTM. Nggih, selanjutnya kelas ngaji ada di lantai berapa nggih? Untuk kelas ngajinya ini sudah insya Allah sudah dibagi. Ini ngajinya kan tidak setiap kelas nggih. Jadi satu kelasnya itu campur, ada yang kelas 1, 2, 3 dan 4. Nanti tetap ruangannya ada di kelas-kelas. Nanti sesuai dengan pembagian yang sudah saya bagi ke guru-gurunya. Selanjutnya, ada nggak saatnya anak melepas masker selain waktu isoma? Karena kalau pakai masker terlalu lama, kasihan bisa sesak nafas. Nggih. Saat melepas masker di rumah nggih. Nggih. Saat melepas masker di rumah. Selama di sekolah tetap pakai masker. Nggih, pun jawabannya ngoten mawon. Nggih, yang terakhir berarti isinya satu kelas full siswanya nggih ya? Siswanya ya? Kalau full siswa tok nggak ada gurunya lah repot nanti. Nggih, kapasitas full siswa. Nggih. Kapasitas full siswa kita coba bismillah. Panjenengan mangke dalu salat hajat nggih. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap bisa berjuang untuk pendidikan anak-anak kita, nggih. Pancene sudah wayahe disapih ini ya. Kalau anak kecil sudah 2 tahun ya Bu Rina ya. Sudah 2 tahun untuk kita segera disapih, mudah-mudahan mungkin awal-awal disapih ya Bu Nur. Awal-awal disapih nangis ya, nggak bisa tidur ya Bu Nur ya. Nggih, tapi insya Allah biiznillah semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Tentu kita tetap mengharap masukan dan dukungan dari seluruh orang tua. Apa yang bisa dikembangkan di sini, apa yang perlu diperbaiki, nanti kita diskusi bareng-bareng dengan nada yang menyenangkan ya. Kita ini partner soalnya, nggih. Kita ini partner, jangan sampai kita ada salah paham. Wis podo enake, pokoknya kita mengusahakan, orang tua juga mengusahakan, anak-anak kita juga mengusahakan, nggih. Bareng-bareng satu tangan bergandengan, semuanya ingin menuju pembelajaran tatap muka. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Yang terakhir. Pak, mohon izin tanya, misalnya starter kitnya habis, pada waktu pemakaian di sekolah gimana? Kalau desinfektan bisa refill di sekolah. Kita punya saripatinya. Tapi kalau masker ya monggo ditambah dari rumah, tisu dibawakan dari rumah, hand sanitizer yang dibawa itu monggo di toko-toko juga banyak, murah. Tapi yang hand sanitizer di kelas-kelas tetap kita sediakan nggih. Insyaallah tidak masalah, nggih. Saran untuk sebelum makan bekal, anak-anak cuci tangan dulu karena waktu kemarin tidak cuci tangan. Nggih. Kemarin untuk menyikat waktu memang tidak cuci tangan, namun pakai hand sanitizer. Nggih.
Karena memang kalau cuci tangan berarti keluar lagi, masuk lagi, rombong-rombong lagi, nggih. Kita punya tempat cuci tangan yang banyak, tapi kalau 300 anak cuci tangan nanti pelajarannya antri cuci tangan semua, nggih. Jadi nanti kita siasati, ada yang mungkin setelah wudhu kok makan, setelah sholat duha terus makan bekal, atau nanti seperti apa, nggih. Saran saja Pak, untuk anak-anak yang sudah ada tanda-tanda gejala flu, lebih baik orang tua tidak mengizinkan sekolah mengingat lagi musim flu saat ini. Nggih, betul, bukan hanya flu, nggih. Ini ketentuan dari awal. Anak-anak yang sakit, anak-anak kita yang ya flu sudah mulai wahing-wahing, sudah mulai sakit perut, pusing-pusing, monggo diberi pengertian untuk tetap belajar di rumah secara mandiri dulu, ya sakit lah masih di rumah. Kemarin kita juga sempat ada satu anak yang diare, saking emane, saking takut ketinggalan, sudah excited, beliau anak ini masuk. Untung orang tuanya lapor kepada saya sehingga saya minta guru kelasnya untuk memberi pengertian. Jadi yang sakit monggo di off-kan dulu pembelajaran di sekolahnya. Jadi istirahat di rumah sampai betul-betul sembuh, istirahat. Jadi belum ada pilihan daring, nggih. Belum ada pilihan daring. Maaf, berarti maksudnya tidak dibagi, misal pagi dan siang begitu ya Pak? Nggih. Kalau dibagi pagi dan siang, itu akan kehabisan energi kita. Satu materi diajarkan 2 kali oleh guru yang sama. Itu sementara kita tidak menggunakan itu, kita coba 100% karena kita sudah 30% insya Allah sudah lancar. Sudah pemanasan, sudah stretching, biiznillah nyuwun pendongane panjenengan sedaya, nyuwun kerjasamanya untuk memberi pengertian juga kepada anak-anak supaya kita tetap menggunakan masker selama pembelajaran 100% minggu depan. Namun tetap kita evaluasi lagi tiap hari. Untuk anak yang sakit tidak bisa ikut PTM, apakah libur sekolah atau daring? Libur nggih, tidak ada daring sementara. Anak saya naik motor PP, boleh nggak ditaruh helm di loker sandal atau sepatu? Ini anaknya yang naik motor atau dibonceng motor? Anak saya naik. Nggih. Cukup nggih loker sepatu damel helm mboten? Mboten cekap nggih, di atasnya ya? Oh ya, sudah enggak apa-apa. Katanya guru-guru dispensasi, monggo. Nggih. Assalamualaikum Pak, apakah anak-anak diperbolehkan membawa sepeda sendiri? Sementara ini siapa, Mbak Clara ya? Atau Mbak Aura? Rasya, oh Mbak Gendis. Mbak Gendis di belakang. Diantar dulu nggih, Mama, Ayah. Sementara diantar dulu, nggih. Kita masih ya kita masih menyesuaikan diri juga sama, nggih. Sekolah juga masih menyesuaikan diri, nggih. Nggih. Ini soalnya sama, apa boleh anak bawa sepeda sendiri, anak berangkat dan pulang sendiri? Yang terakhir ini mohon pembelajarannya nanti pelan-pelan, nggih. Pak, karena anak-anak jet lag habis dari daring ke luring. Ya, habis dari daring ke luring langsung touring nanti. Nggih, nggih Ibu, Bapak, kita juga pelan-pelan. Bukan hanya anak-anak yang jet lag, guru-guru juga jet lag ini kalau langsung gaspol, nggih. Sama-sama, nggih. Bagaimana semisal ada anak yang tidak masuk sekolah sakit? Bagaimana agar tidak ketinggalan materi karena penyembuhan butuh waktu? Sehat, sehat, sehat. Mudah-mudahan segera sehat, nggih. Insya Allah sehat. Kalau sakjane zaman dulu itu juga banyak anak yang sakit, ketinggalan juga. Tapi insya Allah dikejarkan kok. Guru-guru di sini, masya Allah, panjenengan tingali. Wajahnya Bu Nisa, Bu Dina, Bu Rina, Bu Yani, ini bu guru semua. Sabar banget bimbing anak-anak, insya Allah, nggih. Sabar banget, biiznillah.
Nggih. Sudah, Bu Nisa lagi? Itu alhamdulillah sudah percaya dengan persiapan pihak sekolah. Bismillah, bersama pasti bisa. Ditunggu touringnya. Touring. Ditunggu touring monggo. Selak kepingin wisata ke luar negeri ya. Nggih, Masya Allah. Pangestu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Nggih. Halo. Halo Pak. Ada pertanyaan lagi. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Ayah dan Mama? Nggih, halo Pak. Iya nak, sehat nggih nak nggih. Halo itu. Alhamdulillah semoga lancar. Amin, amin. Ada pertanyaan lagi, Bu Nisa? Sampun. Nggih, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah dijawab. Nggih, dan acara berikutnya yaitu doa penutup nggih. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Nurin Hazrina SAG. Kepadanya dipersilakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka itu tadi sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca berdoa. Semoga apapun yang kita harapkan semoga berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara sosialisasi pembelajaran tatap muka SD Hadijah Wonorejo. Semoga pembelajaran tatap muka SD Hadijah Wonorejo diberikan kelancaran dan semua berjalan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya untuk Bapak Ibu Wali Murid. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.